Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil janaizi. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum jenazah. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah fasal. Wa yalzamu, dan wajib, fil mayyiti, terhadap mayit, apa arba'atu asya'a, 4 hal. Ghusluhu, yaitu memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wassalatu, dan mensolati alaihi, terhadap al-mayit, wa dafnuhu, dan memendam al-mayit, wa ithnani, adapun 2 orang, ialah la yugsalani, tidak boleh dimandikan siapa ithnani, wala yusalla, dan tidak disolati alaihima, siapa alaihima ithnani, asyahidu, yaitu orang yang mati syahid, fi ma'arikatil musyrikina, dalam pertempuran melawan orang-orang musyrik, wasiqtu, dan bayi prematur atau keluron, alladzi, yaitu asiqtu, lam yastahilla, yang tidak menangis, siapa alladzi, syarikhan, seraya menjerit. Sebuah fasal. Ada 4 hal yang wajib dilakukan terhadap mayit atau jenazah, yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan memendamnya. 2 mayit yang tidak boleh untuk dimandikan dan disolati, yaitu pertama, mayat orang muslim yang mati syahid dalam pertempuran perang dengan orang kafir. Kedua, bayi prematur atau bayi yang keguguran, yang tidak bersuara menjerit saat dilahirkan. Wa yugsalu, dan dimandikan siapa al-mayyitu, mayit, witron, dengan ganjil. Wa yakunu, dan ada, ialah fi awali guslihi, di awal memandikan mayit, apa sidrun, daun bidara. Wa fi akhirihi, dan ialah di akhir memandikan mayit, syai'un, adapun sesuatu, min kafurin, dari kapur barus. Wa yukafanu, dan dikafani siapa mayit, fi thalathati athwabin, di dalam 3 beberapa baju, bidin, yang putih. Laisa, yang tidak ada, ialah fiha, dalam thalathati athwabin, apa qamisun, gamis, wala imamatun, dan tidak ada pula sorban. Dan seorang mayat dimandikan dengan cara ganjil. Tata caranya yaitu pada basuhan yang pertama dicampuri daun bidara, lalu di akhir basuhan dicampuri sedikit kapur barus, dan dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang putih, yang pada lapis kain kafan itu tidak ada baju gamis dan sorban. Wa yukabbiru, dan takbir siapa al-musalli alaihi, kepada mayit, arba'a takbiratin, dengan 4 kali takbiran. Yaqra'u, yang membaca siapa al-musalli al-fatihata, pada surat al-fatihah, ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Wa yusalli, dan bersalawat siapa al-musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da thaniyati, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u, dan mendoakan siapa al-musalli lil mayyiti, kepada mayit, ba'da thalithati, setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu, maka berkata siapa al-musalli,
atau berdoa dengan doa Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambaihi wa laqihi bi rahmatika al amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hadza adapun mayit ini ialah abduka hambamu, wa ibnu abdaika dan putra dari kedua hambamu. Kharaja keluar siapa abduka min rawhid dunya dari kesenangan dunia, wa sa'atiha dan luasnya dunia. Wa mahbubuhu adapun orang yang dicintai abduka wa ahibba'uhu dan orang yang mencintai abduka ialah fiha di dunia ila zulmatil qabri ia pergi menuju gelapnya alam kubur wa ma adapun sesuatu huwa yang adapun ma ialah laqi bertemu apa ma hi pada mayit karena ialah ada apa ma huwa laqihi ialah yashhadu bersaksi siapa abduka alla ilaha bahwa tiada Tuhan illa anta kecuali engkau wahdaka semata la syarika tidak ada sekutu laka bagimu wa anna muhammadan dan sesungguhnya Muhammad ialah abduka hambamu wa rasuluka dan utusanmu wa anta adapun engkau ialah a'lamu lebih tahu bihi dengan hamba ini minna daripada kami. Allahumma ya Allah innahu sesungguhnya abduka ialah nazala bertamu siapa abduka bika kepadamu wa anta adapun engkau ialah khairu mangzulin sebaik-baiknya zat yang ditamui. Apa bihi zat wa asbaha dan menjadi siapa abduka faqiran ialah butuh ila rahmatika kepada rahmatmu wa anta dan adapun engkau ialah ghaniyun zat yang kaya an azabihi untuk menyiksanya. An azabihi dari menyiksanya wa qad ji'na dan sungguh datang siapa kami kepadamu raghibina seraya orang-orang yang berharap ilaika kepada engkau syufa'a seraya orang-orang yang meminta syafaat lahu kepada abduka. Allahumma ya Allah in kana jika ada siapa abduka ialah muhsinan orang yang baik fazid maka tambahkanlah fi ihsanihi dalam kebaikannya wa in kana dan jika ada siapa abduka
ialah musian, orang yang buruk, fatajawaz maka ampunilah anhu untuknya abduka, walaqi dan pertemukanlah hi padanya birahmatika sebab rahmatmu, ridhoka pada keriduanmu, waqihi dan jagalah dia fitnatal qabri pada azab kubur, wa azabahu dan azab kubur, fitnatal qabri pada fitnah kubur, wa azabahu dan azab kubur, wafsah dan luaskanlah lahu padanya fi qabrihi dalam kuburnya, wajafi dan renggangkanlah al ardo pada bumi, an jambaihi dari kedua lambungnya, walaqi dan pertemukanlah hi padanya birahmatika sebab rahmatmu, al amna pada rasa aman, min azabika dari siksamu, hatta taba'atha sampai membangkitkan siapa engkau hu padanya aminan dalam keadaan orang yang aman, ila jannatika masuk dalam surgamu, birahmatika dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lebih dari segala yang mengasihi. Lalu berdoa untuk mayat setelah takbir yang ketiga. Maka ia membaca doa berikut yang artinya, ya Allah, mayat ini adalah hambamu dan putra dari kedua hambamu. Dia telah keluar dari kesenangan dunia dan luasnya dunia, sedang orang yang dicintainya dan para kekasih yang dicintainya menuju alam yang gelapnya kubur. Dan sesuatu yang akan ditemuinya semasa hidup di dunia ialah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Satu, tidak ada sekutu bagimu, serta ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, dan Engkaulah yang lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, dia telah datang menemuimu dan Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang ditemui untuknya. Dan dia sekarang membutuhkan akan rahmatmu, dan Engkau adalah zat yang kaya atas siksaannya. Kami datang kepadamu seraya berharap sebuah syafaat atau pertolongan untuknya. Ya Allah, bila dia baik semasa hidup, maka tambahkan kebaikannya, dan bila dia jelek semasa hidup, maka ampunilah dia, dan pertemukanlah dia dengan rahmatmu pada ridhamu, dan selamatkan dia dari fitnah dan azab kubur. Luaskanlah kuburnya, renggangkanlah tanah kubur dari sekitarnya, dan temukanlah dia sebab rahmatmu dengan kesentausaan atau rasa aman dari siksamu, sampai Engkau bangkitkan ia dengan kesentausaan menuju ke surgamu dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih lebih dari segala yang mengasihi. Wa yaqulu dan berkata atau berdoa siapa al-musalli fi rabi'ati dalam takbir yang keempat dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma, ya Allah, la tahrim, janganlah menghalangi siapa engkau na pada kami ajrahu pada pahalanya mayit, wala taftinna dan jangan beri fitnah siapa engkau na pada kami ba'dahu setelah matinya mayit, waghfir dan ampunilah lana pada kami, walahu dan padanya, wa yusallimu dan salam siapa al-musalli ba'dar rabi'ati setelah takbir yang keempat. Dan pada takbir yang keempat ia berdoa berikut yang artinya, ya Allah, jangan engkau tahan kami supaya ia mendapat pahalanya
dan selamatkanlah kami setelah kepergiannya, dan ampunilah kami dan dia. Lalu ia mengucap salam sesudah takbir yang keempat. Wa yudfanu, dan dipendam siapa mayit fi lahdin, dalam liang lahad, mustaqbilal qiblati, seraya menghadap kiblat. Wa yusallu, dan dikeluarkan siapa mayit min qibali ra'sihi, dari sisi kepalanya, birifqin, dengan halus atau pelan. Wa yaqulu, dan berkata siapa alladzi, orang, yulhidu, yang memasukkan ke liang lahad, siapa alladzi, hu, pada mayit, mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mayat dipendam atau dikubur dalam liang lahad seraya menghadap kiblat, dan diturunkan dari arah kepalanya dengan pelan-pelan. Dan bagi orang yang memasukkan mayat ke liang lahad, hendaknya berdoa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u, dan ditidur miringkan siapa mayit fil qabri, di kuburnya, ba'da ayyu ammaq, setelah perdalam apa kuburannya itu, qamatan, seraya setinggi orang berdiri, wabastotan, dan selambaian tangan, wa yustahu, dan diratakan apa al-qabru, kuburannya, wala yubna, dan tidak dibangun ala apa alaihi, kuburannya, wala yujassasu, dan tidak diplester apa al-qabru. Dan membaringkan mayat di kubur setelah kuburannya didalamkan sedalam tinggi orang yang berdiri dengan melambaikan tangan. Dan kuburannya diratakan dan tidak boleh dibangun atau plester pakai semen. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, bil buka, dengan menangisi, alal mayiti, kepada mayit, min ghairi nauhin, dari tanpa menjerit-jerit, wala syaqi jaibin, dan tanpa merobek-robek kerah pakaian, wa yu'azza, dan ditakziah atau dilayat siapa ahluhu, keluarga mayit, ila thalathati ayamin, sampai 3 hari, min dafnihi, dari setelah memendam mayit. Dan tidak apa-apa, maksudnya tidak haram, menangisi mayit dengan tanpa ekspresi menjerit-jerit, dan tanpa ekspresi merobek-robek kerah bajunya sendiri. Dan keluarga mayit sunnah ditakziahi sampai 3 hari terhitung sejak pemakamannya. Wala yudfanu, dan tidak dipendam siapa ithnani, 2 orang mayit, fi qabrin, dalam satu kubur, illa lihajatin, kecuali ada hajat. Dan tidak boleh 2 orang dikubur dalam satu kuburan kecuali ada hajat. Wallahu a'lam bishawab.